Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Selamat menempuh bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah ini. Pada kesempatan kali ini dalam bulan Ramadan ini kita akan mencoba untuk memperkuat keimanan kita. Dalam memperkuat keimanan tentu saja yang lebih fundamental dari itu adalah mengenali sumber keimanan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita mau menampilkan sebuah argumentasi ketuhanan yang akan saya ungkap tentang sebuah hadis dari sebuah riwayat dari Imam Ali. Imam Ali bin Abi Thalib itu beliau adalah menantu sekaligus penerus Nabi Muhammad, orang yang paling berilmu di kalangan para sahabat semuanya, yang telah dikenali keilmuannya. Dalam kesempatan ini kita mau mencoba untuk mensimulasikan merekonstruksi sebuah riwayat dari beliau tatkala beliau bertemu dengan seorang ateis. Dalam sebuah riwayat, ketika itu Imam Ali, ini riwayat diambil dari jalur Ahlul Bait atau dari jalur Syiah, karena di dalam jalur Syiah itu memang banyak sekali riwayat-riwayat, dalil-dalil yang bersifat ketuhanan, yang bersifat menyampaikan tentang argumentasi ketuhanan. Jadi tidak bersifat seperti Machiavellism, surga neraka, azab gitu, tidak seperti itu, tapi lebih bersifat pemahaman kita, pengungkapan keilmuan dalam hal wawasan esoteris ketuhanan. Dalam riwayat tersebut, ketika itu Imam Ali bertemu dengan seorang ateis. Setelah bertemu dengan orang-orang ateis tersebut, yang beliau telah waspada bahwa orang itu adalah seorang ateis. Kemudian Imam Ali bertanya kepada orang ateis tersebut, "Mengapa engkau ateis?" Orang ateis tersebut menjawab, "Saya tidak melihat tanda-tanda Tuhan di alam semesta ini." Kemudian Imam Ali bertanya kembali kepada orang ateis tersebut, "Mengapa engkau memilih untuk tidak mempercayai adanya Tuhan, sehingga hati dan jiwamu mengalami kehancuran, dan tidak memilih untuk mempercayai adanya Tuhan saja, sehingga hati dan jiwamu berbahagia karenanya?" Kemudian setelah mendengarkan pertanyaan dari Imam Ali tersebut, orang ateis tersebut terdiam. Dan dia terdiam untuk waktu yang cukup lama, yang menunjukkan bahwa dia melakukan perenungan yang dalam setelah mendengarkan kata-kata pertanyaan dari Imam Ali tersebut. Kemudian setelah dia terdiam cukup lama, orang ateis tersebut berkata, "Anda benar, wahai Imam. Sekarang izinkanlah saya berikrar. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusannya, dan Anda, Ali bin Abi Thalib, adalah pewaris utusannya." Di sini riwayat tersebut terhenti. Tapi kita akan mencoba untuk melakukan percobaan kejiwaan, yang dimana di dalam percobaan kejiwaan itu kita akan memposisikan diri kita sebagai seorang ateis tersebut, yang kemudian mendengarkan kata-kata Imam Ali, kemudian melakukan perenungan dan percobaan kejiwaan. Sebenarnya apa yang terjadi di balik kisah tersebut, di balik riwayat tersebut. Dan kami telah insya Allah kemarin telah melakukan percobaan kejiwaan tersebut, dan di dalam riwayat tersebut yang bisa kita tangkap adalah bahwa orang ateis tersebut mencoba untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Ali, yaitu dia pertama, orang ateis tersebut mengingat kembali. Dia kemudian setelah mendengarkan pertanyaan dari Imam Ali itu, dia kemudian mengingat kembali pilihannya dalam pandangan hidup yang tidak mempercayai adanya Tuhan tersebut. Jadi mungkin selama itu dia hanya tidak percaya aja, tapi kemudian tidak menghayatinya. Setelah mendengarkan kata-kata dari Imam Ali, pertanyaan dari Imam Ali tersebut, orang ateis tersebut kemudian mengingat kembali, kemudian dia menyelaminya. Dia menyelami pilihannya dalam pandangan hidup tersebut. Kemudian setelah itu
Kemudian setelah itu ia mencoba untuk beralih pilihan dalam pandangan hidup, yaitu dia mencoba untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada gitu. Dan kemudian dia juga menyelaminya pula seperti yang pada percobaan pertama. Nah, pada percobaan pertama itu kemudian setelah dia itu mengingat kembali bahwa pilihannya dalam pandangan hidup bahwa Tuhan itu tidak ada, kemudian dia menyelaminya. Nah, setelah dia menyelaminya, dia merasakan bahwa hati dan jiwanya itu mengalami kehancuran. Jadi persis seperti apa yang dikatakan Imam Ali itu dialami. Yang sebelumnya dia itu tidak care, tidak terlalu jauh untuk merenungkan pilihannya dalam pandangannya hidupnya itu tersebut. Nah, kemudian setelah dia merasakan bahwa hati dan jiwanya itu mengalami kehancuran, dia kemudian mencoba untuk beralih pilihan dalam pandangan hidup, yaitu mencoba untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Jadi dia tidak tahu dia itu percaya atau tidak, hanya mencoba untuk mempercayainya. Jadi belum tahu itu benar atau tidak, dia mencoba untuk mempercayainya gitu. Nah, setelah dia mencoba mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan menyelaminya seperti yang pada percobaan pertama itu, setelah dia menyelaminya, dia merasakan bahwa hati dan jiwanya itu berbahagia karenanya. Nah, di situ sudah separuh dari logika ketuhanan itu sudah muncul, cuma dia belum menyadarinya. Nah, kemudian setelah dia mengalami menempuh dua pengalaman kejiwaan yang bertolak belakang itu ya, yang satunya berbahagia, yang satunya kehancuran, gitu ya. Padahal di situ dia belum tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak, tapi hanya dengan mempercayainya saja, itu dia merasakan kebahagiaan, dirinya sendiri mengalami sebuah eksistensi sekunder ya, yaitu eksistensi dirinya secara sekunder itu eksistensinya menguat gitu ya. Kebahagiaan itu berarti eksistensinya menguat gitu. Nah, setelah dia mengalami itu semua, kemudian juga mendapatkan hidayah ya, pasti semuanya berasal dari Tuhan. Pengetahuan tentang ketuhanan berasal dari Tuhan, dan posisinya itu membuka dia untuk menerima ilham ketuhanan. Dan setelah itu dia menerima, pada tahap itu dia menerima ilham ketuhanan gitu. Akalnya menerima ilham ketuhanan yang berbunyi yang kira-kira bunyinya seperti ini. Akal itu menerima ilham ketuhanan yang berbunyi, apabila Tuhan itu benar-benar tidak ada, semestinya hati dan jiwamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan meskipun hanya sekejap. Tadi kan dia mengalami kebahagiaan setelah mempercayai bahwa Tuhan itu ada gitu. Hanya sekedar mempercayai, bahwa dia tidak tahu bahwa Tuhan itu ada atau tidak, tapi dia ingin mempercayai. Prasangkaannya menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Dengan prasangkaan itu saja eksistensinya menguat gitu ya. Nah, di situ akal itu mendapat ilham ketuhanan yang menyatakan bahwa apabila Tuhan semesta itu benar-benar tidak ada, semestinya hati dan jiwamu tidak akan pernah mengalami kebahagiaan meskipun hanya sekejap, melainkan akan tetap senantiasa mengalami kehancuran. Meskipun engkau telah berubah pandangan hidup dan mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Jadi mungkin bisa dipahami ya. Jadi apabila Tuhan itu benar-benar tidak ada, meskipun dia itu mempercayai bahwa Tuhan itu ada, dia mestinya akan tetap mengalami kehancuran, tidak akan merasakan kebahagiaan. Jadi ada dua argumentasi di sini yang terhubung membentuk sebuah argumentasi tunggal yang menampilkan argumentasi bahwa Tuhan itu ada. Yaitu pertama, dia sempat mengalami kebahagiaan. Kalau Tuhan tidak ada, tidak akan mungkin itu terjadi. Nah. Kedua, dia pernah mengambil keputusan untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada, meskipun tidak mempunyai argumentasi untuk itu. Dan karena itu kebahagiaan itu datang. Jadi itu bersambung argumentasi itu. Jadi kebahagiaan itu sendiri
di dalam argumentasi Imam Ali ini, kebahagiaan itu adalah argumentasi ketuhanan. Adanya kebahagiaan itu karena adanya Tuhan, bukan karena materi atau apa. Bahagia itu berasal dari argumentasi ketuhanan. Bila ada kebahagiaan yang bersifat materi, itu sebenarnya bukan kebahagiaan, karena kebahagiaan berasal dari persepsi kita bahwa yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Terima kasih.